selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan. Jadi kita bisa ketemu lagi di SMP Negeri 1 Dagangan. Yes. Siap. Pagi ini luar biasa, kita kedatangan tamu istimendol katanya. Anak-anak update sekarang ya, istimewa maksudnya. Tamu istimewa kita adalah Ustadz Budi Deswan SHI. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu semangat Ya, dalam kondisi biasa. apapun, tetap Sip. beraktivitas. Ya, walaupun di masa-masa pandemik seperti Ya, ini, betul. kita harus tetap semangat, tetap produktif. Semangat, tetap produktif. Ustadz, kita kan sekarang sudah jaga jarak nih, biar ngobrolnya agak santai, nggak usah pakai visu, kayaknya nggak apa-apa ya? Oh, iya, benar. Kayaknya kurang kurang los gitu loh ngobrolnya kalau ada facialnya. Ya. Insya Allah udah sesuai protokol kesehatan ya, kita udah jaga jarak. Ustadz Budi Deswan Iya. adalah ketua program Baitul Quran Boarding School SMPN 1 Dagangan. Alhamdulillah. Di sini nanti kita akan ngobras, Ustadz. Ngobras. Ngobras itu artinya ngobrol bebas. Ngobrol Jadi bebas. kita Ya. Ustadz harus siap nih, ada banyak pertanyaan yang Insya Allah nanti siap. masuk. Insya Allah siap. Baik itu pertanyaan pribadi dari saya atau pertanyaan dari seluruh netizen media sosial SMPN Negeri 1 Dagangan. Wow, kok jadi dredeg ya? Medsosnya SMP banyak, ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram. Nanti silahkan kalau mau add Facebooknya, follow Instagramnya, and then subscribe YouTube-nya, langsung Like, aja cus lihat. And share, jangan lupa juga. Yoi di bawah ini, luar biasa ya. Ustadz, ini kalau langsung nanya-nanya boleh kali ya? Sebentar, Iya, boleh, gimana? boleh diminum dulu ini. Iya, silakan. Ini endorse bukan Ustadz? Oh bukan Oh, endorse bukan. ini langsung dari rumah ini. Oh iya, luar biasa. Lanjut. Oke, ada beberapa pertanyaan yang masuk di media sosial kami, Ustadz. Iya. Yang pertama, dari saya dulu deh kayaknya ya. Boleh dari siapa aja. Yang penting jangan dari. Oke, lanjut. Selama pandemik seperti ini, Ustadz, Ya. apakah kegiatan Baitul Quran boarding school, kenapa saya jadi nervous, Biasa Ustadz? mungkin ya karena kondisi gitu. Oke, apakah kegiatan Baitul Quran boarding school ini masih tetap berlanjut walaupun masa pandemik seperti ini? Oh iya. Sudah. Iya, langsung jawab. Baiklah. Untuk menghilangkan grogi, Ustadz, ini Iya. bisa aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nia. Ya. Ibu Nia. Iya. Dan anak-anakku, santriwan-santriwati, wali murid dan seluruh sivitas akademis SMP Negeri 1 Dagangan yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya tadi, apakah masih berjalan program Baitul Quran boarding school ini dalam kondisi seperti ini? Ya, tentu saja tetap berjalan ya, Bu Nia. Jadi karena kita Baitul Quran boarding school itu sebenarnya bukan lembaga yang berdiri sendiri sebenarnya. Iya. Jadi Baitul Quran boarding school itu ya punyanya SMP negeri, Iya. punyanya SMP Negeri 1 Dagangan. Jadi apapun yang diinstruksikan dari dinas langsung ke SMP negeri, secara otomatis automatically Yes. itu kita juga sebagai pengurus dari boarding school ya tetap ikut. Ya. Jadi ketika SMP negeri mencanangkan pembelajaran jarak jauh via online, ya kita juga harus seperti itu. Wow, keren sekali. Jadi kita harus seperti itu. Jadi untuk program tahfiznya, untuk program tahsinnya, ya tetap Semuanya kita jalankan. Walaupun ya mohon maaf, memang terbatas kendalanya, Ya. memang terbatas seperti itu. Iya, betul, karena memang harus semuanya tetap menjaga Iya. agar semuanya sehat gitu ya. Betul Ustadz, ya. sekali itu. Oke, next ada pertanyaan seperti ini, Ustadz. Apa yang menjadi alasan dibentuknya Baitul Quran boarding school?
Ini istimewa pertanyaannya ini. Pertanyaan ini jarang disampaikan atau dipertanyakan, baru di sini ya. Iya. Dan ini pun harus saya jawab dengan secara cermat dan Betul. dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ini. Atas nama SMP Negeri bukan ya? bukan. Proklamasi itu nanti. Iya, lanjut Ustaz. Oke ya. Jadi alasannya karena begini. Sebenarnya bukan alasan ya. Sebenarnya bukan alasan. SMP Negeri 1 Dagang itu punya moto. Punya Ya. moto sekolah model PAI. Iya. Ya, sekolah model PAI. Nah, dalam rangka menanamkan kegiatan bacaan Al-Quran yang selama ini ditekuni oleh sebagian siswa, maka di awal itu kita bentuk Pondok Pesantren Tahfizul Quran PPTQ Baitul Quran SMP Negeri 1 Dagangan. Awalnya seperti itu. Iya. Awalnya seperti itu. Kemudian di kemudian hari itu kita kenal dengan sebutan boarding school. Oke, boarding school. Karena itu memang instruksi langsung dari Bapak Kepala ketika itu untuk mengganti istilah PPTQ menjadi boarding school. Boarding school. Ya, Jadi seperti itu. boarding school itu baru tahun ini ya Ustaz? Baru ya? tahun ini, ya baru tahun ini. Berarti PPTQ itu sudah berjalan kira-kira Kira-kira 4-5 tahun ini. 4-5 tahun. Ya, 4-5 tahun ini. Oke. Kemudian ada pertanyaan yang berlanjut dari setelah alasan, kenapa yang dipilih itu adalah tahfidzul Quran, Ustaz? Oh iya. Jadi begini ya. Ini kita kembali lagi ke masa lampau. Kita review ini. Ya. Jadi ketika itu memang tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa banyak dari siswa-siswi SMP Negeri 1 Dagangan itu yang punya ghiroh ya, punya keinginan yang kuat untuk menghafal terutama, untuk menghafal Al-Qur'an. Dan ketika itu memang sudah ada halakoh-halakoh, perkumpulan-perkumpulan kecil seperti itu yang dilakukan oleh anak-anak untuk menyalurkan keinginan mereka dalam hal hafalan Al-Qur'an. Ya. Nah, karena besarnya keinginan dari anak-anak itu dan pihak sekolah ketika itu sangat sensitif, sangat peka dengan kejadian, dengan keadaan ini, maka langsung ketika itu didirikanlah yang namanya PPTQ itu tadi. Yeah. Dengan tujuan sebagai wadah bagi anak-anak yang ingin meneruskan hafalan Al-Qur'annya tapi dengan terpola dan sistematis. Masya seperti itu. Allah, tabarakallah. Jadi ini SMP 1 Negeri 1 Dagangan adalah sekolah umum satu-satunya yang memiliki pondok pesantren. Insya Allah SMP Negeri 1 Dagangan adalah satu-satunya sekolah menengah negeri yang punya boarding school dalam hal ini pembelajaran Al-Quran, baik itu hafalan maupun perbaikan bacaan Al-Qurannya. Masya Allah, hebat sekali ya Ustaz. Tepuk tangan. Suasananya semakin panas. wow. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Ya. Ini begini Ustaz. Sistem Baitul Quran boarding school itu untuk memilih peserta didiknya bagaimana Ustaz? Itu dia, ya. Jadi pada prinsipnya boarding school itu bekerja sama dengan kesiswaan ya. Yeah. Bekerja sama dengan kesiswaan, dengan kurikulum untuk merekrut siswa-siswi yang ingin mendaftarkan dirinya ke Baitul Quran boarding school. Jadi tahapan pertama ya sama seperti yang dilakukan oleh SMP, yaitu pendaftaran. Terus kemudian nanti setelah pendaftaran nama, kemudian orang tua, surat kesanggupan segala macam itu dilengkapi. Kemudian nanti ada proses berikutnya namanya placement test. Ya, itu gimana Ustaz? Ya baik. Placement test itu artinya tes penempatan. Oh ya. Tes penempatan. Jadi di Baitul Quran Boarding School SMP Negeri 1 Dagangan ini punya 2 kelas. Kelas yang pertama itu kelas tahfizul Quran, terus kemudian yang kedua adalah tahsinul Quran. Jadi anak-anak yang mendaftarkan dirinya ke boarding school itu nanti mereka akan dites kelayakan. Wah, istilahnya tes kelayakan. Apabila bacaan Al-Quran ketika dites itu nanti bagus, baik, lancar, maka otomatis anak ini akan langsung masuk ke kelas tahfiz, kelas hafalan. Tapi bagi mereka yang bacanya masih belum lancar, tidak bisa juga, jangan khawatir.
Bukan berarti tidak kita terima lantas kita tolak, bukan. Kita juga punya kelas yang kedua, yaitu kelas tahsinul Quran, perbaikan bacaan. Jadi nanti mereka yang tidak bisa, anak-anak yang kurang lancar membaca, itu nanti akan kita tempatkan di kelas tahsinul Quran itu, terus kemudian kita perbaiki bacaan Qurannya. Insya Allah target kita sebenarnya 6 bulan itu anak-anak sudah bisa lancar membaca, terus kemudian melanjutkan ke pembelajaran tahfiznya. Masya Allah, luar biasa. Jadi bisa digarisbawahi bahwa siapa saja boleh bergabung boleh. Baitul Quran. Yang penting usianya masih usia lulus produktif SD, ya. Lulus Ustaz SD. Ya. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya. Untuk targetnya Ustadz, apakah ada target di Baitul Quran boarding school? Maksudnya anak-anak nanti pencapaiannya harus bagaimana gitu? Oh ya, baiklah. Jadi kalau kita mengacu pada 2 program kelas yang kita tawarkan, berarti yang pertama tentang hafalan Al-Quran. Itu insya Allah target kita antara 3 juz maksudnya, terus kemudian 5 juz dan 8 juz. Insya Allah kalau memang santriwan-santriwati itu memang punya keinginan yang kuat, itu bisa lebih dari 8 juz, itu bisa lebih. Cuma karena selama ini memang sudah terbukti bahwa di semester awal ketika mereka masih kelas 7 itu sudah bisa sampai ke 5 juz, sampai ke 6 juz bahkan. Tinggal melanjutkan saja seperti itu. Cuma karena memang kendalanya ya mungkin karena kegiatan yang ada di SMP itu bukan bertabrakan ya. Jadi dalam artian ketika mereka sudah berkegiatan di SMP, terus kemudian kembali ke asramanya masing-masing, mungkin lelah, capek. Jadi hafalan itu agak berkurang. Oh gitu ya Ustadz ya. Hafalannya agak berkurang. Jadi semuanya tergantung sama sebenarnya anak-anaknya ya. Kalau anaknya itu punya greget untuk mau menghafal banyak, maka nanti pencapaiannya juga banyak. Betul. Yang penting target kita 3, 8, 5 itu. Itu yang untuk hafalan ya. Kalau untuk yang kelas tahsinnya, ya itu tadi yang saya sampaikan di depan tadi, kalau insya Allah 6 bulan dengan menggunakan, nah ini mungkin bisa saya jelaskan juga bahwa kita di SMP Negeri 1 Dagangan ini menggunakan metode pembelajaran metode UMI. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita menggunakan jilid dewasa namanya, dan insya Allah ini memang ditargetkan 6 bulan itu anak-anak sudah bisa membaca dengan baik dan lancar. Oke, berarti SMP Negeri 1 Dagangan untuk ustadz-ustadzanya juga bekerja sama dengan pihak luar itu tadi ya Ustadz? Ya insya Allah, ya seperti itu. Ya. UMI. Bicara tentang kendala-kendala tadi, ada juga mungkin dampak positif juga, Ustadz. Bisa dijelaskan di sini dampak positif setelah anak-anak itu menghafal di Baitul Quran boarding school serta kendala-kendala lain mungkin bisa dijelaskan. Ya sebenarnya Ustadz, kalau kendala itu filmnya tahun 2019 ya. Apa itu Ustadz? Film Kendala. Kendala Putra Petir. Saya tidak nyambung ini. Aduh, silakan lanjutkan Ustadz. Ya. Kalau kendala ini banyak sisi ya. Yang mana dulu yang mau ditampakkan di sini? Iya, karena namanya kehidupan pasti selalu ada kendala ya Ustadz ya. Jadi misalkan untuk anak-anak ya, kendalanya untuk anak-anak, khusus pribadi untuk anak-anak itu satu ya, karena tadi yang di awal kegiatan itu memang mereka sudah diforsir banget ya. Diforsir. Bukan berarti kita melakukan eksploitasi terhadap mereka, bukan. Tapi karena memang ini they have been chosen day activity kan. Dia sudah memilih kegiatan dia sendiri, jadi ya bertanggung jawab terhadap kegiatan. Iya betul sekali. Nah ketika dia selesai terus kemudian dia kembali ke asramanya, ya dia juga punya tanggung jawab moral di situ. Apa? Hafalan. Terus kemudian bacaannya, perbaikan bacaannya, ngajinya maksudnya. Nah, jadi ketika 2 hal ini mereka lakukan dalam waktu yang bersamaan, otomatis capek, lelah, kadang-kadang moodnya juga nggak sampai. Dan itu sangat berpengaruh untuk mereka. Sangat berpengaruh itu. Tetapi SMP N1 Dagangan kalau begitu sudah luar biasa ya, karena istilahnya apa ya, mendobrak anak-anak keluar dari zona nyaman. Iya betul, ya kan, betul. Ustaz?
anak-anak istilahnya diajak, ayo kita untuk selalu semangat, karena anak-anak yang mau menerima tantangan itu adalah anak yang sukses. Karena zona nyamannya mereka itu kalau di luar nggak baik juga kelihatannya. Iya betul sekali. Zona nyaman mereka memang nggak baik. Jadi zona betul. nyaman yang diinginkan itu ya yang idealis ya seperti kita ini. Iya betul sekali. Ini namanya zona nyaman. Kita bisa santai, rileks, tapi tetap dapat apa yang baik juga kita dapatkan. Gitu, iya. Lanjut Ustadz, pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Facebook ya, Facebook SMA. Ada pertanyaan begini, adakah program Hafid Junior minimal 1 juz? Jadi ada pertanyaan seperti itu Ustadz. Hafid minimal. Jadi begini, ini khusus untuk yang junior kan? Ya. Jadi berarti bukan warga sini Ustadz. Ya, itu. Ini ya, ini surprise ini. Kita sudah 2 tahun ini, mulai sudah 2 kali ini. Sebenarnya begini. Jadi Baitul Quran Boarding School SMP Negeri 1 Dagang itu juga punya program di luar program untuk tahfiz dan tahsin ya. Namanya program karantina tahfiz. Itu gimana Ustadz? Dijelaskan Ustadz. Karantina tahfiz itu memang kita peruntukkan untuk adik-adik kita, anak-anak kita yang usianya masih seusia elementary school, sekolah dasar ya, SDMI seperti itu. Nah, bahkan TK juga bisa diikut sertakan karena memang 2 tahun kemarin itu ada yang peserta yang cilik-cilik memang dari TK memang ada yang ikut. Nah, di karantina itu kita tekankan kepada peserta karantina hafalan tetap. Khususnya juz 30. Dan bagi mereka yang levelnya SMP atau SMA, ketika kegiatan selama 1 minggu itu mereka bisa menambah hafalan. Wow. Nah, mereka bisa nambah hafalan. Tetap tergantung sama anaknya itu, kalau punya semangat pasti bisa. Insya Allah pasti bisa. Karena 2 kali program karantina ini kita laksanakan, alhamdulillah berhasil. Alhamdulillah. Oke, sudah terjawab ya Bapak Ibu yang bertanya di Facebook, langsung dijawab oleh pakarnya. Sorry. Untuk pertanyaan berikutnya Ustadz, suka duka menjadi ustadzah selama membimbing di Baitul Quran Boarding School. Suka dukanya, kalau sukanya begini ya. Jadi memang program yang kita buat ini atau jadwal yang kita buat ini memang sifatnya sangat refreshif ya, menekan. Ya itu jadi tadi padat keluar memang. dari zona nyaman itu makanya, tadi. Jadi termasuk anak-anak ya, termasuk kami juga, kita semua, kami yang ikut dalam kepengurusan boarding school ini juga merasakan. Cuma memang tidak ada hal yang kita jadikan beban ya. Gitu ya. Karena suka. Karena memang berangkat dari awal ya karena kecintaan kita terhadap yang pertama karena SMP kan gitu ya. Karena SMP-nya sendiri, terus kemudian keinginan untuk menjadikan lingkungan ini pada khususnya lingkungan kita, terus umumnya semuanya untuk lebih baik lagi bacaannya, terus kemudian menambah hafalannya, terus bisa jadi juga melaksanakan amalan-amalan yang ada di Al-Qur'annya. Luar biasa. Itu sukanya. Jadi nggak ada dukanya dong. Kan tadi Ustadz bilang walaupun duka itu kan bukan jadi beban, jadi nggak ada dukanya. Alhamdulillah. Harus dibahas juga tapi ini. Gimana Ustadz? Silakan boleh dukanya. Kalau dukanya begini kan di jadwal kita itu ada yang namanya mukim ya. Mukim itu juga diperuntukkan bagi ustadz-ustazahnya. Jadi full time di sini full time di sini jadi mulai dari pagi terus kita shift memang, kita shift. Cuma nanti ada yang jadwalan malam nginep di sini, kebetulan meninggalkan suami mereka, meninggalkan istri, meninggalkan anak ya. Itu duka yang tidak terlalu duka-duka lah ya. Duka yang paling mendalam. Dan selebihnya tidak ada. Insya Allah selebihnya kita nyaman. Alhamdulillah. Kita tetap bahagia kita ikut mengurusi Al-Quran. Luar biasa. Oke, lanjut di pertanyaan berikutnya Ustadz. Kualitas ustadz-ustadahnya Baitul Quran Boarding School itu gimana Ustadz? Jadi begini, saya minum dulu. boleh silahkan. Ini saya tampakkan nggak ini? Nggak usah ya, begini tampakkan saja. Juga boleh walaupun bukan endorse ya. Ya. Tisu. Nggak usah ya? Nggak usah Ustadz, langsung. Baiklah, ustadz-ustazahnya ya. Jadi begini,
semuanya, guys, gus, bro, sista, sis. Jadi begini. Jangan sampai tarik sis loh nanti ya. Ustadz nggak tahu tarik sis. Oke, lanjut Ustadz. Kalau teh tarik tahu saya. Kalau tarik mang juga tahu. Kan dulu pernah ngernet. Iya. Tarik mang. Oke, lanjut Ustadz. Lanjut. Jadi yang pertama untuk di kelas tahfizul Quran itu kita punya 3 hafiz dan hafizah. Subhanallah. Masya Allah. Kita punya yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi. Insya Allah. Bukan kaleng-kaleng kata Bukan Nas. kaleng-kaleng. Iya. Betul sekali. Tadi saya yang mengeluarkan, sekarang gantian. Dunia yang mengeluarkan itu. Iya, next. Next. Nah, jadi terus kemudian jam terbang beliau bertiga ini pun sudah tidak perlu diragukan lagi. Iya. Tidak perlu lagi diragukan. Jadi insya Allah untuk pembinaan tahfizul Qur'annya dipegang langsung oleh ustadz-ustazah yang memang sudah pada faknya masing-masing. Iya, betul sekali. Kemudian yang kedua itu untuk tahsinnya, untuk tahsinul Qur'annya. Nah, karena tadi di awal saya sampaikan kita menggunakan metode pembelajaran Al-Qur'an dengan metode ummi, maka secara otomatis secara otomatis ya kita harus mendatangkan. Ya. Kita harus mendatangkan. Pertanyaannya kenapa kok tidak memanfaatkan guru yang ada, tenaga-tenaga guru yang ada di SMP? Ya kalau saya pribadi terus terang saya tidak tega. Ya. Kita harus bertoleransi, berlapang dada banget dengan teman-teman guru yang ada di SMP karena kondisi dari pagi sampai siang, kadang-kadang sampai jam 3 untuk ekstranya juga masih itu bisa bikin mereka lelah hati, jiwa, raga. Akhirnya kita dengan persetujuan dari Bapak Kepala Sekolah, kita mencoba untuk merekrut teman-teman yang punya kapabilitas dalam pembelajaran ummi. Yeah. Dan alhamdulillah untuk pembelajaran tahsinnya ustadz-ustazah yang ada di boarding school itu alhamdulillah sudah memiliki sertifikasi, sudah memiliki syahadah untuk mengajar metode ummi seperti itu. Masya Allah, berarti keren ya, semuanya udah sip, no kaleng-kaleng ya, digarisbawahi. Oke. And then harapan ustadz-ustadzah Baitul Quran boarding school untuk peserta didiknya dulu ini. Ya, harapannya untuk peserta didiknya gimana Ustadz? Harapan kami anak-anak yang menonton podcast ini ya, santriwan santriwati, Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jadi kalau kita berjalan di tengah malam, ya, guide yang kita gunakan itu bisa berupa cahaya, lilin, lampu dan sebagainya. Betul. Nah, dalam hidup yang kita gunakan guide-nya, petunjuknya adalah Kitabullah, Al-Quran. Ya, karena Al-Quran petunjuk dan Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam mempelajari Al-Quran ada hal penting yang harus kita sematkan. Makanya ini yang diharapkan kami. Ketika kalian sudah berniat untuk memperdalam Al-Quran, maka satu yang harus kalian pegang, adab. Akhlak. Ya. Adab atau akhlak. Itu karena berilmunya seseorang tidak akan dinilai karena tidak ada akhlaknya. Ya. Tingginya akhlak orang, maka sudah nampak, disitulah ilmunya dia. Ya. Rasulullah pun sendiri bersabda, innama bu'astu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, sesungguhnya aku Muhammad diutus ke dunia ini untuk makarima, menyempurnakan akhlak. Seperti itu nak ya. Itu harapan kita, harapan kami semua, akhlak baru kemudian ilmu. Luar biasa Ustadz. Itu harapan untuk peserta didik. Sekarang harapan ke depannya untuk Baitul Quran boarding schoolnya Ustadz. Ya, untuk boarding schoolnya ke depan, ya semoga kita semua berdoa nggih. Ya, kita mohon kepada wali santri, wali murid dan kepada semuanya yang berkesempatan untuk hadir di podcast ini, mari sama-sama berdoa semoga kondisi Indonesia itu kembali normal. Amin.
Ya. Walaupun normal dalam kategori Artian baru ya. new normal. Normal dalam kategori baru, yang penting sudah normal. Ya. Artinya kita sudah tidak lagi terkendala dengan hal-hal yang di luar teknis seperti ini. Kita ribet seperti ini. Karena memang pembelajaran itu sulit untuk dilakukan secara online, itu sulit. Enak langsung ketemu, Iya, ketemu, langsung tatap muka, ngobrol langsung ya Ustaz. Ya, guyon Iya. atau gimana kayak. Ya. Jadi harapan kami yang pertama, tolong musibah ini segera hilang. Amin. Yang pertama, Ya. musibah ini segera hilang. Kemudian yang kedua, ini yang juga tidak kalah pentingnya, kami dari pengurus boarding school, Baitul Quran Boarding School SMP Negeri 1 Dagangan, berharap dengan sangat kepada khususnya wabil khusus kepada wali santri, kami mohon dalam berkegiatan, baik itu dalam kondisi seperti ini atau nanti insya Allah kalau kita sudah tidak lagi dalam kondisi seperti ini, mohon ada support yang over, yang berlebihan. Gak apa-apa, saya sampaikan support yang berlebihan, karena memang anak-anak itu memang butuh support dari kita semua, baik dari kami selaku pengurus maupun dari wali murid, wali santrinya. Ya. Jadi ketika ada sinkronisasi antara kami, terus kemudian wali santri, kemudian SMP, anak-anak, jadi insya Allah pembelajaran itu nanti akan lebih maksimal. Betul sekali. Terkadang yang terjadi di lapangan itu ya ini bukan mengeluh ya, Bunia, kita nggak mengeluh. Curhat colongan boleh. Ya, terkadang memang kondisi anak itu kita nggak tahu kenapa. Iya. Kenapa? Iya, Ya bisa jadi anak itu kan mungkin dia juga tertutup ya, jadi ternyata ada permasalahan apa di rumah dan orang tua juga tidak menghubungi kita. Yeah. Nah, itu salah satu permasalahan aja. Jadi harapannya seperti itu. Mohon kepada wali santri atau wali murid untuk lebih mensupport baik anak-anaknya ataupun kegiatan boarding school ini. Itu harapan kita. Cuma menjalin komunikasi dengan baik dengan kami gitu ya Ustaz ya. ya. Menjalin hubungan Tapi komunikasi. bisa jadi Ustaz kalau anak-anak yang tertutup itu mungkin karena dia itu masih kecil, dulunya di SD belum pernah pisah sama orang tuanya. Sekarang dia di boarding school gini langsung kan nggak tinggal Jam bersama. 9 tutup pintu kunci. Iya, jadi mungkin ada semacam shock terapi. Iya, Nggak ada benar. mama sekarang, Betul. nggak ada papa gitu ya Ustadz ya. Oke, terus apa lagi nih ya? Oke, yang paling keren, yang harus paling maksimal nih Ustadz, diajak adik-adiknya yang baru lulus SD. Kan sebentar lagi, ini kan udah semester 1 Ustadz. Next semester 2 berarti itu artinya mau akan ada tahun ajaran baru. Ustadz spesial. Semester Anjina. 2 kan belum. Ya, sebentar lagi. Baiklah. Ajak Karareng. mereka ke sini Ustaz. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, yang masih duduk di bangku kelas 6 SD dan MI, ingat ya. Ingat. Ting. Ting. Ulang lagi Ustaz sama-sama. Ingat. Ting. Apa-apaan? Lanjut Ustaz. Untuk mendaftarkan diri kalian nanti ketika tahun ajaran baru ke SMP Negeri 1 Dagangan. Kita punya pondok, kita punya kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Kalau ingin mendapatkan pelajaran dunia yang oke, masuklah ke sini. Wow. Kalau ingin mendapatkan pembelajaran akhirat yang mumpuni, masuklah ke sini, bergabung dengan kita di SMP Negeri 1 Dagangan. Yeay, tepuk tangan yang panas. Luar biasa. Ada alatnya itu. Ini adalah tanggal 25 November, spesial banget karena sekarang guru seluruh Indonesia sedang merayakan Hari Guru. Iya. Ucapan selamat untuk guru-guru se-Indonesia Ustadz, monggo. Selamat Hari Guru Ya. Dan doa-doanya dong. dan doa-doanya. Boleh. Ustadz kan dulu sekolahnya di mana gitu, misalnya mau menyapa gurunya waktu di SD SMP boleh. Nah, di sini kan Ustadz terkenal. Tanggal 25 November. Yes. Oke, ya. Teruntuk kepada seluruh guru-guruku yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota maupun di pelosok desa. Kami khususnya dan umumnya
Civitas Academy SMP Negeri 1 Dagangan dan Baitul Quran Boarding School SMP Negeri 1 Dagangan, dengan tulus, dengan bangga, dengan hormat kami mengucapkan selamat Hari Guru untuk Anda semua. Semoga apa yang sudah Anda baktikan selama ini itu menjadi balasan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat, dan akan menjadikan tambahan pahala bagi Bapak Ibu guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Saat ini mudah-mudahan guru-guru saya yang ada di SMP YSPP Pusri Palembang nonton, yang ada di Mandua juga nonton. Selamat Hari Guru ya Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Pasti bangga nih punya murid jadi ustadz ini. Oh, jadi terharu. Wah, obrolan kita panjang lebar tapi sangat mengasihkan karena tamunya istimewa banget ini. Terima kasih. Ya, istimewa pakai cendol. Ustadz, terima kasih atas waktunya sudah hadir di podcast SMPN Alhamdulillah. Insya Allah kita bakal sambung lagi di podcast 2, 3 dan seterusnya. Saya juga ucapkan terima kasih khususnya kepada Bunia dan teknisi. Sama-sama. Ya, karena sudah mengundang kami khusus dari pondok. Ya, mohon dibantu untuk segala kebaikan nanti ya. Mohon dibantu. Mohon dibantu jangan menurut tangan ya, prok. Oke, jangan lupa saya ingatkan lagi bahwa SMP Negeri 1 Dagangan punya beberapa medsos, di antaranya ada YouTube, and then Instagram, Facebook, dan juga Facebook. Yang belum silahkan yang belum follow silahkan follow, subscribe, like, and share. Wow, keren sekali, terima kasih Ustaz dibantu. Oke, sepertinya kita sudah harus menyelesaikan podcast ini, tapi kita ingatkan kembali bahwa kalian yang masih di rumah atau dimanapun kalian berada tetap harus menjaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan. Jangan lupa sering mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Semoga kalian semua sehat selalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.